Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita menginjak materi yang baru, yaitu materi kedua tentang peluang usaha. Di materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang materi sikap dan perilaku wirausaha. Untuk itu sekarang kita pelajari materi tentang peluang usaha. Sebenarnya masih ada kaitan juga dengan materi sikap dan perilaku wirausaha. Jadi berkesinambungan antara materi satu dengan materi selanjutnya. Nah, untuk peluang usaha itu, jadi kalau misalkan kalian itu memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, kalian itu harus pintar dan juga bagaimana caranya menemukan sebuah peluang. Jadi peluang itu sangat penting sebagai bekal, sebagai istilahnya pegangan ketika nanti kalian menjadi seorang wirausaha. Tanpa adanya peluang, maka wirausaha itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini kita masuk materi peluang usaha. Kemudian saya lanjutkan langsung mengenai pengertian peluang usaha. Sebelum kita masuk ke pengertian peluang usaha, kita cari dulu pengertian peluang. Jadi peluang itu dalam bahasa Inggris itu disebut dengan opportunity. Nah, jadi opportunity itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah kesempatan. Jadi ingat, nanti kalau misalkan kalian menjumpai analisis SWOT, jadi SWOT itu O-nya itu adalah opportunity. Jadi itu adalah peluang. Artinya adalah kesempatan. Kemudian berarti peluang itu adalah kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Sedangkan peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat esensi dari seorang wirausaha itu kan mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan itu haruslah menemukan peluang bagaimana atau peluang apa yang kira-kira itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, itu sangat penting. Jadi ketika kalian menjadi seorang wirausaha, maka menemukan sebuah peluang dan memanfaatkan peluang itu, mengubahnya menjadi sebuah keuntungan, itu sangat-sangat esensial atau sangat-sangat penting dalam dunia usaha. Mungkin itu saja untuk pengertian peluang. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha. Ada beberapa ciri-ciri dari peluang usaha, yaitu yang pertama, peluang itu harus orisinil atau tidak meniru. Jadi original istilahnya, orisinil, tidak meniru. Jadi kalau misalkan peluang yang baik itu peluang itu asli, tidak hasil tiruan dari A, B, C atau dari tempat A, B, C, dari orang A, B, C dan sebagainya. Jadi harus orisinil. Kemudian yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Jadi perlu kalian ketahui, dunia usaha itu adalah dunia yang sangat dinamis. Jadi berubahnya itu cepat. Misalkan tren sekarang apa, atau mungkin persaingannya sekarang seperti apa. Kemudian kebutuhan pasar sekarang itu akan berbeda waktu satu dengan waktu yang lain. Jadi itu perubahannya sangat cepat. Maka di sini peluang itu harus bisa mengantisipasi perubahan itu. Dari masa ke masa atau dari periode satu ke periode yang lain itu akan memunculkan peluang yang juga berbeda, pasti itu. Kemudian selanjutnya adalah benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Jadi seorang wirausaha yang mempunyai istilahnya keinginan, kemudian cita-cita menjadi seorang wirausaha itu pasti punya passion. Jadi kalau misalkan wirausaha itu berkeinginan bergerak dalam usaha A, maka dia akan menekuni usaha A itu. Jadi kalau misalkan dia tekun, pasti dia itu peluangnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia tekuni, yang sesuai dengan passionnya, sehingga dia itu merasa senang menjalaninya. Kalau misalkan senang, maka usaha itu akan berjalan lama.
Berbeda dengan misalkan hanya mengikuti tren saja. Kalau saya senang ini hari ini, besok senang ini hari ini, maka peluang itu tidak akan bisa bertahan lama. Terus kemudian selanjutnya adalah tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Jadi yang baik itu memang harus dilakukan yang namanya riset atau trial and error seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau meluncurkan produk A misalkan, maka itu sebelum kita luncurkan ke konsumen yang kita sasar orang banyak, maka itu alangkah baiknya kita melakukan riset dulu atau melakukan trial dulu. Jadi di sini itu peluang itu harus teruji dalam riset atau trial itu. Kemudian selanjutnya bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Jadi seperti yang pertama tadi, jadi dia tidak meniru, jadi dia punya kreasi, punya inovasi. Ada kalanya peluang itu baru, belum ada sebelumnya, tetapi ada kalanya peluang itu sudah ada, tetapi kita inovasi menjadi peluang yang baru yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu juga merupakan ciri peluang usaha. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya keinginan, buat apa ada peluang? Buat apa kita memanfaatkan peluang? Jadi kita harus yakin kita bisa mewujudkan peluang itu menjadi sebuah hal yang penting dalam usaha kita. Kemudian yang selanjutnya ada rasa senang dalam menjalankannya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita berwirausaha itu kita punya passion sehingga kita itu senang menjalankannya, tidak mudah merasa bosan, tidak mudah menyerah karena kalian senang menjalaninya. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri peluang usaha. Mungkin itu untuk peluang usaha. Langsung selanjutnya adalah sumber peluang usaha. Jadi peluang usaha itu bisa berasal dari mana saja, bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, dari mana sumber peluang usaha itu kita dapatkan? Ada beberapa contoh sumber-sumber peluang usaha, yaitu yang pertama adalah cita-cita. Peluang bisa muncul dari cita-cita Anda sendiri. Bila keinginan Anda untuk menjadi seorang pengusaha itu sangat kuat, maka Anda akan melihat peluang-peluang di hampir semua bidang. Hampir setiap apa yang dilihat itu adalah peluang usaha, atau setidaknya Anda secara naluri akan berupaya mencari peluang di suatu jenis usaha. Jadi di sini kalau kalian menjadikan usaha itu sebagai sebuah cita-cita, sebagai sebuah keinginan terbesar dalam hidup kalian misalkan, maka di sini itu kalian itu seakan-akan punya naluri, seakan-akan bisa melihat peluang usaha itu dari manapun kalian melihat atau kalian mendengar atau mungkin kalian berada. Jadi kalau misalkan kalian itu punya naluri, punya passion terhadap sesuatu dalam bidang usaha itu, maka kalian pasti akan mudah menemukan, karena akan berbeda dengan orang yang tidak punya naluri wirausaha. Nah, seperti itu salah satu contoh sumber dari peluang usaha. Jadi kalau misalkan kita melihat A misalkan, maka orang yang punya passion wirausaha itu akan langsung bisa melihat, oh ini nanti kalau saya ubah seperti ini bagaimana, apakah nanti saya bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, dari konsumen, atau mungkin kalian berada di suatu tempat, oh saya kira-kira di suatu tempat itu seperti ini, maka kalau saya akan melakukan seperti ini kira-kira diterima enggak ya. Nah, itu juga merupakan salah satu, ada saja yang muncul di benak seorang wirausaha. Nah, itu adalah cita-cita. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Bila seseorang menghadapi tekanan, maka banyak gagasan yang muncul. Tekanan bisa datang dari luar, bisa pula diciptakan oleh diri sendiri. Ketika seseorang mendapatkan tekanan untuk bisa hidup dan menghidupi keluarganya, biasanya dia akan banyak berpikir untuk mendapatkan solusinya. Jadi terkadang peluang itu muncul dari tekanan, entah itu tekanan yang berasal dari kita sendiri ataupun tekanan yang berasal dari lingkungan, misalkan dari keluarga atau dari masyarakat. Nah, itu terkadang kita harus menuntut kita untuk melakukan sesuatu, atau kita harus menghadapi sesuatu itu sehingga kita terhindar dari tekanan itu. Nah, maka
saat atau terkadang peluang usaha itu bisa muncul karena ada tekanan itu. Kalau misalkan kita tidak ditekan atau mungkin kita tidak punya rasa tekanan terhadap sesuatu itu, maka peluang usaha itu tidak akan muncul. Jadi di sini terkadang dalam sebuah kesempitan atau dalam sebuah kesempatan yang sempit, maka itu muncul peluang usaha yang mempunyai prospek misalkan. Nah, itu adalah contoh dari sumber peluang usaha. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan pasar. Nah, kecenderungan pasar itu juga salah satu sumber dari peluang usaha. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang wirausaha itu harus memperhatikan betul yang namanya pasar atau market. Nah, bagaimana pasar itu cenderung bergerak atau mungkin apa yang sedang diminati oleh pasar, maka itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan peluang usaha. Contoh, kecenderungan sebagian orang akan belanja langsung ke pabrik dengan harga murah. Maka muncullah factory outlet di mana-mana dengan berbagai promosi. Maka factory outlet menawarkan barang dengan harga murah dengan kualitas barang yang dapat dijamin. Oh iya, saya sebelumnya mengingatkan, pasar di sini itu bukan hanya pasar misalkan tradisional seperti pasar pon atau pasar subuh dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu. Pasar itu meliputi konsumen semuanya, seluruhnya. Jadi tidak hanya dalam alokasikan dalam sebuah tempat, itu tidak, tetapi pasar itu luas. Jadi di sini kita harus bisa mengamati konsumen yang ada di pasar itu seperti apa, kecenderungannya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa menimbulkan yang namanya peluang usaha. Contoh tadi misalkan orang-orang banyak langsung membeli ke pabriknya karena harganya murah. Nah, mungkin dari situ kalian bisa berpikir, oh kira-kira kalau kecenderungan pasarnya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu juga mungkin salah satu yang bisa kalian jadikan sebagai peluang usaha. Jadi peluang usaha itu bisa berasal dari mana saja. Kemudian yang selanjutnya adalah inovasi baru. Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasaran. Apabila kita berhasil menciptakan produk tersebut dan dibutuhkan konsumen, maka kita dapat menjadi yang pertama dan menguasai usaha tersebut. Jadi misalkan dulu itu belum ada, terus kemudian sekarang kebutuhan akan suatu produk A misalkan itu menjadi tinggi, maka kalian bisa menjadikan itu juga sebagai sebuah peluang usaha. Misalkan kalau dulu tidak ada smartphone, misalkan kalian berjualan konter pulsa atau membuka konter atau apapun aksesori HP, kalau dulu kan tidak ada. Nah, sekarang itu kalian bisa menjadikan itu sebagai sebuah peluang. Atau mungkin kalau dulu masker, nah masker itu kan kebutuhannya untuk tenaga kesehatan saja, maka di sini kalian bisa menjadikan masker itu sebagai sebuah peluang usaha juga karena banyak yang mencari. Inovasi di sini tidak hanya kita menghasilkan sebuah produk yang baru, tetapi bisa juga adalah produk yang sudah ada tetapi kita inovasikan. Misalkan kita membuat masker dengan bentuk yang lucu-lucu, atau mungkin kita membuat masker dari bahan yang eksklusif misalkan. Nah, itu juga bisa menjadikan peluang usaha. Terus selanjutnya adalah komplement dari produk yang ada. Jadi sudah sedikit saya singgung tadi, komplement itu melengkapi artinya. Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan membuat produk-produk yang melengkapinya, misalkan berupa aksesoris. Produk otomotif seperti mobil biasanya disertai dengan produk aksesori yang menyertainya. Seperti diketahui, aksesoris semacam ini bisa menjadi peluang bagi si pembuat produk maupun perusahaan. Tidak hanya mobil, tetapi mungkin juga barang-barang yang lain itu banyak yang sekarang menggunakan komplement atau yang melengkapi produk seperti HP tadi. Mungkin sekarang kebutuhan akan casing yang lucu-lucu, yang berbeda dengan yang lain, itu kan bukan hal yang primer sebenarnya, tetapi melengkapi yang sudah ada. Atau gantungan HP atau apapun itu
yang penting dia melengkapi yang pokok. Nah, itu juga mungkin bisa kalian jadikan sebagai sebuah peluang usaha, dan juga aksesoris yang lain. Nah, terus kemudian peristiwa yang digemari atau munculnya tokoh. Suatu peristiwa bisa menimbulkan peluang baru. Contohnya adanya musim kompetensi sepak bola, muncul produk seperti t-shirt yang bergambar piala pemain sepak bola favorit dan lain-lain. Nah, jadi misalkan di sini itu sedang ada sebuah kegiatan akbar atau mungkin sebuah tren munculnya tokoh baru, atau mungkin pokoknya intinya banyak yang bisa kita jadikan peluang usaha. Misalkan biasanya ada Asian Games atau mungkin Piala Dunia, maka di sini biasanya banyak orang memanfaatkan event akbar itu untuk membuat berbagai macam pernak-pernik yang tentu saja diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena di sini hal tersebut itu merupakan hal yang langka yang tidak akan dijumpai di waktu-waktu yang lain. Nah, itu tentu akan membuat masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli. Nah, jadi dari sini kalian bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk menjadi sebuah peluang usaha. Nah, itu contohnya. Atau mungkin sekarang lagi menggemari artis A, atau mungkin penyanyi B, atau mungkin sosok apapun, siapapun. Nah, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk menjadi sebuah peluang usaha. Kemudian selanjutnya adalah wawasan. Orang yang wawasannya dan pergaulannya luas dan dia mau berpikir, maka akan menemukan peluang usaha. Misalnya seseorang yang sering melihat usaha yang di luar negeri dan usaha tersebut belum ada di negaranya, ini merupakan cara untuk mendapatkan peluang usaha. Jadi kunci mendapatkan peluang itu sebenarnya juga salah satunya adalah wawasan dan pengetahuannya luas. Tidak hanya tentang di dalam negeri, tetapi juga ada di luar negeri. Di luar negeri itu bisa jadi orang itu berkunjung ke sana. Tetapi kalau misalkan orang itu tidak mempunyai kemampuan untuk berkunjung ke sana, itu bisa melihatnya melalui website misalkan, atau melalui internet, atau buku bacaan dan sebagainya. Jadi kita bisa menambah wawasan kita seputar luar negeri ataupun dalam negeri, tempat-tempat yang jauh dari jangkauan kita. Maka itu sekarang banyak sekali media yang memfasilitasinya. Kalau kalian bisa buka internet misalkan, di situ hampir semua informasi, kemudian inspirasi dari manapun tempatnya itu ada. Jadi silahkan kalian bisa mencoba untuk mencari peluang usaha itu lewat tambahan informasi, tambahan pergaulan, tambahan wawasan dan sebagainya. Kalau kita misalkan menambah pergaulan atau menambah jaringan, maka itu juga bisa menjadikan kalian itu sebuah peluang usaha baru. Nah, itu juga bisa kalian coba. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan bacaan. Membaca selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Bahan bacaan bisa dari berbagai media bila Anda memang sedang berpikir keras mencari peluang. Ketika Anda membaca iklan produk, barang atau jasa, ada kemungkinan Anda mendapatkan peluang usaha. Jadi membaca itu adalah hal yang penting. Sudah ditanamkan sejak kita sekolah bahwa membaca itu adalah jendela dunia, gerbangnya ilmu pengetahuan. Kalau kalian saja malas membaca, maka di sini kalian itu hampir dipastikan banyak mengalami kesulitan untuk menemukan sebuah peluang usaha. Karena apa? Karena dari membaca itu kalian akan mendapatkan banyak sekali inspirasi mungkin, atau apapun itu yang bisa kalian jadikan sebagai sebuah peluang usaha. Misalkan kalian ini membaca iklan produk saja, maka mungkin kalian yang punya naluri wirausaha itu akan bisa membaca peluang itu dari iklan, atau mungkin dari tayangan yang ada di TV, atau mungkin di buku bacaan
elektronik atau cetak dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh sumber peluang usaha. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah ide yang muncul secara tiba-tiba. Jadi terkadang ide itu tidak bisa kita prediksi sebelumnya kapan ide itu muncul, karena bagaimanapun ide atau mungkin inspirasi itu datang secara tiba-tiba. Nah, kadang gagasan bisa muncul tiba-tiba di mana saja dan kapan saja. Hampir setiap orang mengalaminya, tetapi tidak banyak orang yang bisa mewujudkan gagasan menjadi usaha nyata yang membawa keuntungan. Kebanyakan orang melupakan ide yang tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa melihat bahwa idenya bisa menjadi suatu peluang usaha. Jadi, mungkin ide itu muncul ke hampir semua orang, tetapi mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa membaca bahwa ide yang muncul itu bisa digunakan sebagai sebuah peluang usaha. Kembali lagi ke naluri wirausaha tadi. Tapi kalau misalkan kita pupuk naluri wirausaha tadi sedikit demi sedikit, maka bisa jadi kita akan terlatih untuk menjadi seorang yang punya naluri wirausaha tadi. Kayak misalkan orang yang mungkin tidak bakat bermain sepak bola misalkan, tetapi kalau dia berlatih terus-menerus bisa jadi skillnya itu menjadi lebih terasah, meskipun mungkin tekniknya tidak sehebat orang yang mempunyai bakat alam menjadi seorang pesepak bola. Tapi kalau misalkan dilatih secara terus-menerus, maka orang itu bisa akan menjadi seorang pesepak bola yang baik. Nah, itu juga sama. Kalau misalkan naluri seorang wirausaha itu tidak muncul secara alami, bisa jadi juga berkat latihan atau tempaan dari lingkungan misalkan. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita mendapatkan ide secara tiba-tiba, terus kita bisa mengkonversikannya menjadi sebuah peluang usaha, maka mungkin peluang itu akan bisa menghasilkan keuntungan pada kita. Nah, jadi kembali lagi kalian harus bisa melihat peluang usaha itu dari manapun sumbernya. Tadi sudah saya katakan ada mungkin cita-cita sumbernya, atau mungkin dari kebutuhan pasar, ide yang muncul tiba-tiba, atau mungkin dari kegiatan membaca atau mencari informasi, itu juga bisa menghasilkan yang namanya sebuah peluang usaha. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu peluang usaha itu bisa berasal dari manapun sumbernya, maka di sini kalian harus bisa menemukan peluang itu sehingga peluang yang ada itu bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalian bisa mengenal lebih jauh tentang peluang usaha. Sudah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.